Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini kita akan belajar tentang gimana cara konfigurasi dasar atau fundamental network di Mikrotik menggunakan VirtualBox gitu. Oke, yang pertama kita buka VirtualBox-nya, terus kita buat new. Di sini saya buat Microticals aja ya, Microticals, type-nya order, versionnya juga order. Terus untuk RAM-nya kita biarin 64 MB, create virtual hard disk now. Terus juga hard disk file type-nya kita pakai VDI, dynamical allocated. Terus untuk penyimpanannya kita ikuti saja 2 GB. Oke, kalau sudah kita ke menu setting. Oke, di menu setting di sini untuk ISO-nya saya kasih ya untuk Mikrotik, ISO Mikrotik. Terus untuk networknya di sini ada 2 adapter ya, adapter 1 itu untuk ISP dan adapter 2 itu jaringan lokal kita nanti. Nah, untuk di adapter 1 sini kita pakai seperti biasa bridge adapter, karena di sini saya jaringannya menggunakan wireless, jadi kita pakainya wireless yang network adapter ya, itu tinggal menyesuaikan aja. Terus promiscuous modenya kita allow all. Adapter 2 juga sama, kita menggunakan bridge adapter, terus name-nya wireless network, terus permission modenya kita allow all. Oke, kalau sudah kita oke, langsung kita start. Oke, di fundamental Mikrotik dasar ini kita belajar seperti membuat password, terus ada mengubah interface dan lain sebagainya, dasar-dasar dalam Mikrotik gitu. Jadi di sini kita pilih yang Mikrotik tadi ya. Oke, kita start. Oke. Nah, ini lagi proses booting menuju instalan Mikrotiknya. Nah, di sini ada paket-paket yang nanti bakal kita install. Jadi kita bisa choose ya, bisa memilih paket-paket mana aja yang pengen kita install. Kalau misalkan kita pengen menginstal semua, di sini sudah ada sudah ada keterangannya, kayak move around menu using P, N or raw case, select with spacebar. Jadi kita bisa milih, kayak misalkan kita nggak mau ada di HCP, ya udah nggak usah. Kita pengen ada IPv6, tinggal kita spacebar. Tapi karena di sini kita pengen konfigurasi dari awal dan semua ini bakal kita install, jadi kita pilihnya yang A ya, select all with A. Terus kita install dengan cara press I ya. Terus do you want to keep all configuration? Yes. Terus continue juga yes. Oke, sekarang dia lagi menginstal paket-paket yang tadi kita pilih semua gitu. Nah, kalau sudah jangan lupa DVD-nya kita remove dulu, soalnya kalau nggak di remove nanti bakal kembali lagi ke penginstalan. Kita enter. Oke, lagi proses booting untuk sistem Mikrotiknya. Oke, nah setelah masuk ke menu login seperti ini, kita masukkan untuk default bagian dari si Mikrotik ini dengan user admin dan passwordnya kosong, jadi passwordnya nggak diisi apa-apa, tinggal kita langsung enter aja. Terus do you want to see the software license, kita pilih no. Oke, nah sekarang kita udah masuk nih ke menu awal dari si Mikrotik ya. Tapi di sini kita menggunakan VirtualBox ya, jadi bukan real dengan hardware Mikrotiknya. Kalau nanti dengan Mikrotiknya kita bisa mengkonfigurasi di Winbox atau bisa juga lewat web config gitu. Nah, setelah
setelah kita sudah menginstal, langkah selanjutnya yaitu kita mereset konfigurasinya, karena biasanya nih ketika kita beli Mikrotik baru ya, biasanya itu sudah ada konfigurasi defaultnya dari sana. Makanya kita hapus dulu konfigurasinya dengan perintah system reset configuration no default yes, seperti ini. Oke, nanti dia bakal menghapus konfigurasi yang lama dan dia bakal mereset ke awal mula Mikrotik gitu. Oke, udah masuk ke menu login lagi. Sini kita masukkan lagi admin, passwordnya kosong. Oke, nah kalau sudah masuk seperti ini, langkah selanjutnya yaitu kita kasih identitas ya. Kita kasih identitas, fungsinya untuk apa? Supaya kita tahu nih kita Mikrotik kita namanya apa gitu. Jadi kita kasih identitas, atau bisa dengan codingannya itu sistem identity set name. Nah, kalau di Cisco itu kan kita masuk ke mode global config ya. Terus ketik perintah hostname namanya apa. Nah, kalau di Mikrotik itu bahasanya identity atau identitas. Nah, contoh di sini saya kasih nama misalkan sekolah ya, sekolah. Oke, misalkan namanya sekolah. Ketika kita enter, dia otomatis bakal berubah untuk identitas si Mikrotiknya jadi sekolah gitu. Jadi ini perintah untuk mengubah identitas atau nama si Mikrotik kita. Nah, setelah kita sudah mengubah nama, langkah selanjutnya itu kita mengkonfigurasi user. Nah, fungsinya untuk apa sih? Nah, fungsinya juga untuk keamanan. Kenapa untuk keamanan? Karena yang kita ketahui bahwa Mikrotik sendiri untuk loginnya, untuk user login defaultnya itu password usernya admin dan passwordnya kosong, dan semua orang rata-rata udah tahu tuh default Mikrotiknya. Nah, bahayanya ketika kita sudah konfigurasi banyak, sudah connect ke internet, nah itu bahaya sekali ketika nanti ada orang yang iseng masuk ke jaringan kita, karena semua orang mungkin sudah pada tahu Mikrotik itu untuk user loginnya itu admin dan passwordnya itu kosong. Nah, makanya kita harus buatkan konfigurasi usernya. Oke, sebelum kita buat konfigurasi user, kita lihat dulu nih di user kita itu ada apa aja sih, dengan perintah user print detail ya. Oke, di sini udah ada nih user kita yang tadi ya, namenya admin, terus grupnya full ya, untuk passwordnya juga kosong. Oke, langkah selanjutnya di sini kita membuat user baru dan menonaktifkan user yang lama. Jadi user default dari Mikrotik ini jangan kita hapus, tapi cuma kita disablekan aja. Nah, selanjutnya kita buat user nih, buat user baru. Perintahnya user add, namanya misalkan di sini nama usernya sekolah ya, sekolah. Terus kita kasih passwordnya misalkan 123. Terus grupnya itu kita kasih full ya, grupnya kita kasih full, langsung kita enter aja. Terus kita lihat lagi. Oke, sekarang sudah ada 2 user dan kita harus menonaktifkan salah satu user ini. Kenapa? Karena kalau misalkan nggak kita nonaktifkan, masih bisa yang admin itu. Jadi kita matikan dulu nih atau disablekan yang admin. Perintahnya user disable. Nah, di sini ada nomor ya, ID ada 0, ada 1. 0 itu menandakan yang admin, 1 itu menandakan yang sekolah. Jadi kita pengen menonaktifkan yang admin, kita user disable kosong seperti itu, 0 ya. Nah, kalau udah kita lihat lagi. Nah, di sini si admin ini atau si ID yang kosong ini dia udah ada
tanda X di sampingnya yang artinya sudah disable untuk user ini gitu. Kalau contoh kita reboot ya. Nah, contoh kita reboot, nanti kita nggak bisa nih login pakai admin karena sudah kita disablekan seperti itu. Oke, lagi booting seperti biasa. Oke, udah sekolah ya, beda ya, bukan Mikrotik lagi. Misalnya pakai admin ya, password kosong. Nah, itu dia nggak bisa ya. Kita pakai yang sekolah, passwordnya 123. Nah, berhasil. Nah, kalau sudah, langkah selanjutnya kita itu konfigurasi interface. Nah, kita lihat dulu nih di interface kita itu ada apa aja sih ya. So, interface print. Nah, di Mikrotik kita nih yang di virtual ini kita memiliki dua interface, yaitu header 1 dan header 2. Nah, di sini kita mengubah nih nama headernya. Fungsinya untuk apa sih? Untuk mempermudah kita sebagai administrator untuk menentukan rule dari jaringan kita gitu loh. Oke, jadi kita fungsikan header 1 ini untuk jaringan internet kita atau ISP, dan header 2 ini difungsikan untuk jaringan LAN kita atau jaringan lokal kita. Oke, dengan perintah interface set, misalkan saya mau mengubah yang header 1 dulu ya, set kosong, name-nya saya ubah jadi ISP misalkan, dan selanjutnya yang satu ini saya ubah jadi LAN ya, saya ubah jadi LAN, enter. Terus kita lihat lagi interface print. Nah, di sini sudah berubah ya. Yang tadinya header 1 sudah berubah jadi ISP, dan header 2 sudah berubah jadi LAN seperti itu. Oke. Nah, ketika sudah berubah, langkah selanjutnya yaitu kita konfigurasi IP address. Nah, kita sudah masuk nih ke konfigurasi IP address. Oke, sebelum kita konfigurasi IP address, kita lihat jaringan ISP kita dulu ya. Kita lihat jaringan ISP kita dengan perintah ini, saya minimize dulu. Sorry, kesini dulu. Biar kita tahu nanti connect ke ISP-nya. Oke, di sini jaringan WiFi saya itu IP address-nya menggunakan kelas B ya, 172.20.10.3 untuk gateway-nya 10.1, dan untuk subnet mask-nya itu 255.255.255.240, yang artinya di sini saya pakai prefix per 28 gitu. Jadi nanti tinggal kalian sesuaikan dengan prefix yang kalian gunakan gitu ya. Di sini saya menggunakan per 28. Oke, ini saya minimize saja. Nah, perintahnya untuk pengkonfigurasian IP address itu tinggal kalian tuliskan IP address add address ya. Jadi IP address kita menambahkan address. Saya mau menambahkan untuk jaringan ISP dulu ya. 172 kita harus sesuaikan dengan apa? Dengan jaringan ISP kita. 172.20.10 ya. 172.20.10, di sini saya kasih 0.5/28. Oke, per 28. Terus interface di sini saya kasih ISP. Kalau sudah, saya enter. Nah, selanjutnya kita kasih IP untuk jaringan LAN kita. Gitu, IP address, add address. Di sini contoh saya mau mainnya kelas C aja ya, 192.168. Misalkan saya pakainya 15 kali ya, 15.1/24. Interface-nya LAN seperti ini. Nah, kalau sudah, bisa kita lihat di sini sudah terkonfigurasi address 10.5 prefix per 28,
networknya 10.0 itu untuk interface CSP, dan 192.168.15.1 prefix 24 itu untuk jaringan LAN kita gitu. Nah, langkah selanjutnya ketika kita sudah mengkonfigurasi IP address, yaitu kita konfigurasi default router ya, konfigurasi default router untuk bisa terhubung ke gateway kita gitu. Nah, perintahnya seperti apa? Perintahnya IP root add gateway. Nah, gateway di sini kita pakai yang sini, kita pakai default gateway dari wireless yang kita dapat 172.20.11.1 172 ya 20.11. Langsung kita enter aja, bisa kita lihat dengan perintah IP root print. Nah, di sini sudah kelihatan ya bahwa root yang tadi sudah kita tambahkan, yaitu gateway, itu sudah aktif ya, sudah aktif terus dengan pembuatan statik. Jadi kita sudah mengaktifkan gateway ini dengan manual ya, jadi bukan dengan DHCP. Dengan gateway 10.1 dan distance itu 1 ya, jumlah hopnya. Oke, kalau sudah tinggal kita konfigurasi DNS ya, konfigurasi DNS server. Nah, dengan perintah IP DNS set server, di sini kita pakai IP, misalkan pakai IP yang LAN ya, 192.168.15.1. Nah, untuk secondary DNS kita pakai untuk default biasa ya, Google 8888. Kita terus untuk allow remote request kita yes. Kalau sudah, kita lihat IP DNS print. Nah, yang tadi sudah kita buat. Nah, IP server kita 192.168.15.1 sama 888. Terus untuk allow remote request-nya kita yes gitu. Nah, parameter allow remote request itu akan menjadikan router mikrotik kita itu sebagai DNS server juga. Nah, sehingga nantinya konfigurasi DNS pada komputer user cukup diarahkan ke router mikrotik kita aja gitu. Jadi fungsi parameter allow remote request itu seperti itu. Nah, ketika kita sudah mengkonfigurasi DNS-nya, kita tinggal konfigurasi mask query ya. Nah, mask query di sini supaya jaringan LAN kita itu dapat akses internet dari ISP yang kita punya gitu. Dengan perintah IP firewall NAT add chainnya itu src NAT, terus out interface itu ISP ya, terus actionnya itu mask query. Oke, seperti ini. Enter, tinggal kita lihat lagi IP firewall NAT print. Oke, sudah kita buat untuk mask query-nya. Nah, setelah kita buat, tinggal kita uji coba nih. Kita ubah networknya, kira-kira nyambung nggak, connect ya sih antara mikrotik server kita dengan jaringan LAN yang ada di laptop saya. Oke, tinggal kita ubah networknya. Oke, di sini change adapter option. Oke, di WiFi. Nah, di sini untuk IP-nya kita pakai jaringan LAN tadi ya, 192.168. Saya kasih di sini 15.2, mainnya per 24. Terus di sini saya kasih 15.1, itu tadi untuk jaringan LAN kita ya. Terus DNS-nya juga 15.1, untuk secondary alternatifnya kita kasih 888. Kalau sudah kita oke, kita yes. Terus untuk sharingnya kita aktifkan ya. Oke. Nah, dia lagi mengidentifikasi share. Oke, kita tunggu. Nah, sudah nih iPhone 7 Plus, terus ada 8, terus juga sudah share. Bisa kita coba ping ya. Oke, dia lagi mengidentifikasi kembali. Nah, sudah. Dan di sini juga sudah connect ya.
Kenapa sudah connect? Karena tadi udah kita konfigurasi firewall ya, kalau kita atau masquerade. Nah, jadi kalau kita belum konfigurasi masquerade-nya, jaringan kita sudah connect antara Mikrotik dengan jaringan LAN kita. Cuma kita dari jaringan LAN itu nggak bisa connect ke internet, tapi kalau sekarang bisa. Coba kita ping ke jaringan LAN kita ya. Oke, sudah connect. Nah, kita coba di sini ke jaringan LAN juga sama untuk klien ya, sisi klien 15.2. Oke, sudah connect. Nah, sekarang dari sini bisa kita ping juga untuk DNS-nya, misalkan ping www.google.com. Nah, sudah bisa ya. Kalau tadi DNS kita belum kita konfigurasi, itu ketika kita ping ke www.google.com itu nggak bakal bisa. Kenapa? Karena domain name servernya itu belum kita kasih. Nah, kalau sudah dikasih, jadi kita bisa menggunakan domainnya. Itu untuk jaringan fundamental Mikrotik ya. Oke, ini udah connect nih dari sisi klien, dari sisi server ke internet juga sudah connect. Coba nih dari sisi server, mana server? Saya ping ke www.google.com. Sudah connect ya. Atau mau kita langsung coba di browser, boleh kita ke google.com. Ini kita coba langsung ke google.com. Takutnya connect di sini, cuma ketika kita browsing nggak connect ya. Oke, sabar, dia lagi booting ya. Oke, kita coba dari sisi klien ya, menggunakan aplikasi browser. Nah, di sini kita contoh YouTube ya. Kita enter. Nah, ternyata connect ya. Ini udah connect. Nah, ini saya di jaringan ini sudah menggunakan bukan lagi jaringan dari WiFi HP saya, tapi udah pakai jaringan dari Mikrotik, sudah di routing gitu. Nah, ini YouTube-nya sudah aktif, sudah bisa ya. Artinya kita sudah berhasil mengkonfigurasi dasar menghubungkan jaringan LAN kita dengan internet dengan ISO Mikrotik, dengan virtual. Nah, nanti untuk nextnya itu nanti kita menggunakan perangkat aslinya yang nanti bakal kita konfigurasinya di Winbox-nya ya. Nanti jadi di Winbox bakal kedetek hostname kita apa, dan nanti kita masuk ke hostname yang kita setting. Nah, ketika itu nanti tinggal kita masukkan login dan passwordnya. Contoh di sini saya pakai yang ini aja. Terus untuk loginnya sekolah ya, passwordnya 123. Nah, oke, ini untuk di Winbox-nya seperti ini. Nanti kita konfigurasi di sini gitu. Ini untuk tampilan di Winbox. Tadi IP address yang sudah kita kasih juga sama kok, nggak berubah. Nah, masih sama ya. Jadi kita bisa nanti untuk konfigurasi lewat Winbox gitu. Oke, mungkin untuk pembelajaran hari ini sampai di sini untuk fundamental Mikrotik. Terus untuk kelanjutannya nanti kita bakal mengkonfigurasikan QoS. Jadi kita mau memanajemen bandwidth di Mikrotik. Oke, mungkin ya itu saja untuk video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.